Hai guys, kami dari kelompok 4. Halo guys, jadi kita berangkat dari kampus sekitar jam 8 menuju lokasi KKL. A few moments later. Halo guys, sekarang kita sudah berada di Nanti kita mau berkunjung ke situs Candi Tikus. Ya, tepat sekali. Nanti kan. Bye. Welcome to my channel. Jadi di sini ada bihun, ada daging ayam, ada bakwan jagung, ada gorengan tempe, ada kerupuk, sama ada sop. A few moments later. Setelah makan, kita melanjutkan perjalanan ke situs Trowulan. Sebelum sampai lokasi, kami di-briefing oleh kakak tingkat yang akan memandu selama di lokasi kunjungan. KKL kali ini kami akan berkunjung ke beberapa tempat. Di hari pertama kami mengunjungi situs Trowulan atau kompleks Trowulan. Di antaranya Museum Trowulan, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan Patung Buddha Tidur. Lalu hari kedua kami berkunjung ke Museum Sangiran Sragen dan Keraton Surakarta. Dan hari ketiga kami berkunjung ke Museum Pers dan Pura Mangkunegaran. Halo guys, sekarang kita sedang berada di Museum Majapahit. Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini menjadi salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur.
seperti masa Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singasari. Museum ini terletak di tepi barat Kolam Sagaran. Museum Trowulan adalah museum yang memiliki koleksi relik yang berasal dari masa Majapahit terlengkap di Indonesia. Keren. Asem. Asem. Oke baik, kita sudah berada di situs Majapahit ya, yang terdiri bahwa di sini ada sebuah artefak-artefak kuno dan koleksi lainnya. Ikuti teman-teman. Menyangkut rata dengan batu-batu persegi 6 seperti ini. Kemudian yang di atas ini adalah batu bata berdiri.
Iya, halo. Kita lagi di ini guys ya. Tempat-tempat kayak tembok atau peninggalan-peninggalan dari Bangkok. Di sana ada Lumping, di sana Patung Batu. Tuh. Banyak lagi ada orang tuh di sana. Nanti kita cek ke sana guys. Yo mas. Hello sir, how are you? Ngapain bro? Mata uang yang sudah dikeluarkan oleh Zainal. Berarti sekarang jangan mau dipersilakan. Sudah sampai Candi Tikus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai Candi Tikus, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Nurani Safa Zikrina atau biasa dipanggil dengan Safa. Di sini saya akan menemani kalian beberapa waktu ke depan untuk menjelajah Candi Tikus yang tidak begitu besar ini. Ada yang sudah pernah ke Candi Tikus sebelumnya? Belum. Apakah kalian tahu apa itu Candi Tikus? Apakah Pak Candi Tikus ada tikusnya nggak sih? Gitu. Iya. Iya benar. Jadi pada zaman dahulu Candi Tikus ini merupakan daerah hijau atau daerah persawahan ya, di mana setiap panen itu selalu ada tikus, hama tikus. Jadi pada saat itu ketika panen ada gundukan, di mana gundukan itu di bawahnya ternyata terbanyak tikus. Jadi para petani ketika mengejar kawanan tikus itu selalu masuk ke dalam lubang yang sama. Nah, jadinya candi ini ditemukan pada tahun 1914, di mana pada saat itu pada masa pemerintahan Bupati Mojokerto yaitu RAA Promojoyo Adinegoro. Nah, atas dasar perintah dari Bupati ini, akhirnya gundukan tanah tersebut digali dan ternyata ketika digali itu ditemukan bangunan bersejarah yaitu Candi Tikus sendiri. Nah, lalu Candi Tikus ini juga dilakukan pemugaran pada tahun sekitar 1984, lalu selesai pada 1989. Bisa dilihat secara arsitektur di sebelah sana, Candi Tikus ini seperti pentirtaan atau pemandian suci ya, bisa dilihat. Nah, kedalamannya itu sekitar 3,50 meter dibanding dengan tanah di sekitarnya. Lalu, untuk mencapai lantai dasarnya, kalian bisa melalui tangga di sebelah utara, itu di sebelah sana. Tetapi, tidak boleh ya, untuk saat ini tidak boleh masuk ke dalam. Nah, untuk bentuk bangunannya ini berbentuk bujur sangkar dengan lebar 22,5 kali 22,5 meter dengan tinggi total 5,20 meter. Lalu material utama yang digunakan adalah batu bata, di mana batu bata ini digunakan di bangunan utama, lalu di teras dan di kolam. Nah, terdapat juga batu andesit yang digunakan di sini, yaitu digunakan untuk pancuran, di mana pancuran yang ada di sini yaitu sebenarnya berjumlah 46, tetapi yang tersisa hanya ada 19 karena sisanya disimpan di Balai Penyelamatan Arca atau yang sekarang bisa disebut dengan Museum Majapahit yang sudah kita kunjungi tadi ya. Lalu selain pancuran, terdapat saluran air masuk di belakang bangunan induk di sebelah sana, yaitu saluran air masuk. Lalu terdapat saluran pembuangan air juga di samping tangga di sebelah utara. Lalu di situ di tengah itu
adalah bangunan induk. Bangunan induk itu dikelilingi oleh menara-menara kecil, di mana pada teras pertama bisa dilihat itu terdapat 8 menara, dan di teras kedua juga terdapat 8 menara, tetapi 4 diantaranya itu terdapat di sudut-sudut bangunan. Bisa dilihat tidak, teman-teman? Atau kurang jelas? Iya, kurang jelas. Ya, itu tuh. Itu kan bangunan induk ya di tengah. Iya. Itu di samping-sampingnya terdapat 8 menara. Nah, teras pertama terdapat 8 menara, teras kedua juga terdapat 8 menara. Tetapi 4 diantaranya tuh terdapat di sudut-sudut bangunannya. Nah, seperti itu. Nah, jika dikaji secara arsitekturnya, Candi Tikus ini mencerminkan konsep kosmologi Hindu dan Buddha tentang Gunung Mahameru, seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak di Museum Majapahit tadi ya, bahwasannya Candi Tikus ini mencerminkan kosmologi Hindu-Buddha, di mana yaitu seperti Gunung Mahameru, di mana Gunung Mahameru ini dipercayai termasuk persemayaman para dewa, dan air yang mengalir dari Gunung Mahameru disebut dengan air suci Amrita. Hai guys, kami dari kelompok 4 sudah berada di Candi Tikus. Makan Candi Tikus. Setelah kami mendengarkan tour guide dari kakak tingkat, kami berjalan-jalan di sekitar Candi Tikus. Sekarang kita mau menuju ke sekitaran Candi Tikus. Ada pohon beringin, guys. Udaranya sejuk ya, guys. Udaranya sejuk sampai-sampai kalau kalian bawa payung, payungnya bisa kebalik, guys. Iya, guys. Hati-hati ya, guys. Coba di shoot ini pohon beringinnya. Halo, bro. Halo. Itu ada konten lain itu di situ. Halo, saling sampah, halo. Halo, welcome back to my channel Candi Tikus. Halo Candi Tikus, aku dari Bajang Ratu. Halo Candi Tikus. Kita reporter Bajang Ratu. Di hari kedua, kami melanjutkan perjalanan ke Museum Sangiran yang berada di Sragen. Setelah ke Museum Sangiran, kami menuju ke Keraton Surakarta. Saat berkunjung ke Keraton Surakarta, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesakralan dan kelestarian tempat tersebut. Pengunjung hanya diperbolehkan mengunjungi area museum, dilarang memakai sendal, topi, dan kacamata hitam, serta disarankan untuk tidak bercanda berlebihan. Selain itu, penting untuk berpakaian sopan dan mengikuti arahan petugas. Banyak Sultan Hadiwidoyo. Kerajaan untuk pindah lagi di Asam di Pusong Gede daerah Jogja. Nama kerajaannya dan
Sore harinya, setelah berkunjung ke Keraton Surakarta, kami berjalan-jalan di sekitar alun-alun dan berbelanja di Pasar Klewer.
later.